Shalom, Bapak Ibu semuanya. Shalom, shalom. Immanuel, Amin. Immanuel, Amin. Immanuel. Amin. Allah Amin. beserta Amin. kita Amin. semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersuka Yes. cita dapat menyapa Bapak Ibu sekalian yang selalu setia bergabung kembali bersama kami. Selamat datang di Ekwan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melawat setiap kita dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada dalam Zoom ini maupun mereka yang akan sebentar lagi bergabung bersama-sama, yang mungkin masih ada di perjalanan, mungkin habis punya waktu dengan keluarga gitu ya, maupun juga yang menyaksikan online di YouTube nanti. Sebelum memulai ibadah, kita malam hari ini kita mau bersyukur, memuji Tuhan atas kebaikan dan kasih setianya atas hidup kita. Tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Bapa terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang baik, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Maka kami masih ada sampai hari ini. Kami sadari bahwa Engkau Yesus Allah yang perkasa dan berkuasa atas segalanya. Sebab dulu telah Kau buktikan, bahkan dari sebelum anak dimuliakan Bapa, dari sebelum segala kuasa di surga di bumi diberikan melalui kebangkitan seseorang yang telah mati 4 hari. Maut pun sudah tunduk pada perkataanmu. Dan sampai hari ini kami pun mengalami kuasa kebangkitan Tuhan kami yang hidup di hidup kami. Kuasamu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak dapat dipulihkan, tidak ada doa yang tidak bisa Engkau jawab Tuhan. Dan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dari itu, kami percaya Tuhan, hidup hidup kami, hidup yang penuh kuasa, menjadi bagian setiap kami orang percaya. Lawat setiap kami di tempat ini Tuhan dengan kuasa mujizat-Mu. Curahkan kasih anugerah-Mu, hikmat serta rahmat-Mu, marifat dan juga penuhi kami dengan roh-Mu biar setiap kami di tempat ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang penuh kuasa itu. Kuasai pikiran dan hati kami ya Allah Roh Kudus. Segala yang bukan daripada Tuhan yang mencoba mengganggu kami ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya kuasa Allah Roh Kudus saja yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Hambamu menahbiskan ibadah ekwan ini malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kuasa Roh Kudusnya senantiasa menopang kami. Berkenanlah hadir di tempat ini, penuhi kami Tuhan. Inilah sembah, pujian, dan hormat kami naikkan kepadamu yang mulia, yang duduk di tahta yang maha tinggi. Alleluia, for the Lord God Almighty reigns. Alleluia,
without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. And praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk menerima segala pujian kami. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. And you didn't know it, despise the cross. Or for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Oh Jesus, for our sake you died. Umat tebusan Allah, mari kita sama-sama katakan praise the Father, praise the Son, and praise the Holy Spirit. Praise the Father, and praise the Son, and praise the Spirit, all three in one. And God of glory, majesty, and praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected Kami bersyukur akan kebangkitan, kuasa kebangkitan yang kami terima Tuhan. Kami angkat tangan kami. Sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise our Father and praise to Jesus. Thank you, Lord, for your Son. Thank you for your love, Lord. Thank you, praise you, Lord. Selamanya kami mau memuji Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala raja yang berkuasa di atas segalanya. Dan kami bersyukur mempunyai Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pribadi-Mu, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami suka dekat pada Allah. Kami menaruh tempat perlindungan kami pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Selama kami ada, kami mau memuji-Mu dengan rela memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu. Father, we want to give our best to you, and only our best. So we
sing the song to you. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Hidup ini bukan tentang kami, tapi tentang Engkau, Tuhan. Maka itu kami memberikan yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami, Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Let that sing lyrics sing into your mind. Tuhan sudah terlebih baik buat kita semua. Berikanlah yang terbaik baginya, sebab Dia sudah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Oh, terima kasih Tuhan. Begitu indahnya pribadi-Mu Tuhan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang telah Engkau berikan buat kami. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu selain dengan memuji, menyembah-Mu lewat segenap hidup kami sebagai dupa yang harum dan berkenan bagi-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu disenangkan lewat pujian umat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat kesayangannya, katakan amin. Sadarlah saudara, kalau kita ikut kehendak dan rencana kita sendiri, seringkali semuanya hancur. Tapi kabar baiknya, kalau kita ikut kehendak dan rencana Tuhan, maka semuanya pasti berhasil. All is well in the hands of the God of Israel. All is well in the name of the one who conquered hell. Kami bersuka cita Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu. Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Engkau selalu memegang tangan kami dan membawa kami pada kemenangan. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh, tapi Engkau selalu berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bertepuk tangan dan sambil kita naikkan katakan all is well. Formed up against me shall prosper in the name of Yeshua. Since curse has been broken, forever defeated in the hands of Jehovah. No weapon formed against Tidak me ada shall satupun prosper. senjata yang ditempa pada kami akan mengenai kami, sebab Allah kami bertata dalam kehidupan kami, berdaulat yang sudah memenangkan kami dalam kuasa kebangkitannya. Haleluya.
saudara bahwa hidup kita aman di dalam Tuhan, karena Tuhan berkuasa dan tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasanya. All is well, hidup kita well di dalam Tuhan. is well in the hands of the God of Israel. All is well in the name of the one who conquered hell. Oh, all is well. Setiap kali kalau Bapak Ibu menghadapi sebuah kesusahan, katakan all is well, karena Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. In the name of the one who conquered hell. Siapa di sini yang sedang menunggu jawaban doa? Coba dibuka kameranya, lambaikan tangannya. Siapa di sini yang sedang menunggu jawaban doa? Buat mereka yang sedang menunggu jawaban doa, saya mau katakan firman-Nya berkata dalam Mazmur 127 ayat 1-2, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi tidaklah perlu bersusah hati, sebab kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja umurmu. Dan Dia adalah Allah yang berkuasa menjawab doa dan berkuasa atas hidupmu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan yang dengan kasih setianya memelihara kamu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang siap menerima jawaban doa, sambil bersukacita, mari sama-sama kita angkat pujian ini dan katakan, jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah sia-sia. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota sia-sia. Jikalau bukan Yesus menjadi dasar batu karang. Jikalau bukan Yesus berjaga-jaga sia-sia. Kalau bangun pagi-pagi duduk sampai malam sia-sia. Makan roti diperoleh susah payah sia-sia. Sebab berkat Tuhan turun waktu tidur Tuhan senang. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat, ada waktunya kita berjuang saudara, tapi juga ada waktunya kita menyerahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini lagi. Angkat tanganmu dan bertepuk tangan, berikan sukacita, senyuman terbaikmu bagi Tuhan. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah sia-sia. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota sia-sia. Jikalau bukan Yesus menjadi dasar batu karang. Jikalau bukan Yesus berjaga-jaga sia-sia. Kalau bangun pagi-pagi duduk sampai malam sia-sia. Makan roti diperoleh susah payah sia-sia. Sebab berkat Tuhan turun waktu tidur Tuhan senang. Kalau bangun pagi-pagi duduk sampai malam sia-sia. Makan roti diperoleh susah payah sia-sia. Sebab berkat Tuhan turun waktu tidur
Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Kalau saudara ingat, ya kan, Tuhan memberikan Hawa kepada Adam waktu Adam ngapain? Tidur. Setelah dia bekerja, ada waktunya tidur. Maka tidak perlu khawatir, Tuhan yang mengasihi kita semua, dia tidak pernah lupa dan tidak pernah luput dan memberikan kasih setianya bagi kita dan memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan sesaat sebelum kita kembali menyembah Tuhan, saya mau membuka ruang untuk kesaksian. Bila ada dari Bapak Ibu di tempat ini yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan yang dialami, silakan langsung di-unmute ya. Atau kalau misalnya ada Bapak Ibu di rumah nih yang menyaksikan secara online dan ingin bersaksi juga, boleh tulis di kolom komentar juga. Silakan kalau ada Bapak Ibu malam hari ini yang mau bersaksi. Shalom Ibu Sarah. Shalom Ibu Popi, apa Iya, kabar? puji Tuhan baik. Puji Tuhan, Maaf sila. saya off cam nih ya karena wifi-nya agak kurang oke. Enggak apa-apa, silakan Ibu, silakan. Oke, Shalom Pastor dan Bapak Ibu Saudara Shalom, shalom Ibu. sekalian. Satu anugerah buat saya dan luar biasa kehormatan karena bisa salah satu jadi bagian di dalam Ekuan Ministry yang saya percaya sangat memberkati. Haleluya. Mungkin ada yang saya mau sharingkan. Jadi ketika beberapa minggu lalu, tepatnya ketika Good Friday pada saat ibadah, saya yakin dan percaya kita semua pasti, terutama termasuk di gereja kami ya, itu selalu diputar video dan juga lagu Dolorosa, Via Dolorosa, dan pasti saya percaya kita semua ketika melihat video itu ada rasa sedih, ada rasa bangga dan lain-lain bercampur aduk. Itu saya sudah melihat itu mungkin puluhan kali. Tetapi ketika Good Friday yang beberapa minggu lalu, saya sangat mengalami sesuatu yang berbeda sekali. Jadi ketika video itu diputar, saya kan selalu pasti ada narasi yang Alkitab menceritakan Yudas mencium, itu seperti itu ya. Itu seperti itu selalu dan selalu. Tetapi yang saya merasa berbeda adalah ketika narasi itu, ketika video itu diputar, saya bahkan tidak melihat ke arah video tersebut, tetapi karena saya fokus dengan suara di dalam hati saya yang benar-benar sangat jelas sekali saya mendengar dan berkata itu, saya percaya itu adalah Roh Kudus, bahwa dia berkata seperti ini. Dan bukan hanya yang saya dengar, tetapi saya merasa perasaan saya berbeda sekali saat itu, sehingga saya merasa gimana ya, saya mendeskripsikan yang belum pernah saya rasakan. Jadi sedih, terus hampir nggak bisa saya, selalu saya hapus air mata saya karena saya merasa baru kali itu saya mengalaminya. Jadi dia berkata bahwa seharusnya kamu yang disalib seperti yang Tuhan Yesus alami, karena sudah pasti kita orang-orang berdosa, tetapi dia melakukan itu karena rasa sayangnya yang luar biasa. Dan saya nggak ingat ini, kata-katanya adalah bahwa berapa kali Tuhan Yesus jatuh, dia bangkit lagi, bahkan ketika dia dibully, ketika dia, bukan dibully ya, dipukul, diapa-apain, dan sampai diludahin itu. Jadi ketika film itu diputar, ada suara tambahan di hati saya, tapi Tuhan tetap diam. Di tengah dia sebagai manusia, dia melakukan itu dengan taat kepada Bapaknya di surga. Bahkan dia tidak membalas apapun. Dia lakukan itu karena rasa hormat, rasa dia ingin menyelesaikan misi yang dari surga, dari Bapaknya di surga sampai selesai. Bahkan saya percaya saat itu tidak mudah karena Alkitab menceritakan juga kan keringat bercampur darah. Jadi ketika itu benar-benar bukan seperti film saya lihat, tetapi seperti suara yang selalu berulang-ulang, sehingga suara itu juga ada rasa gimana menyentuh hati dan perasaan saya sama sekali campur aduk deh. Sampai ketika itu kan tidak lama ya video itu, gak lama kemudian ada lagu Via Dolorosa dikumandangkan. Begitu Via Dolorosa itu, suara itu muncul kembali dan berkata, bukankah ketika kita mengalami sekolah kehidupan,
proses kehidupan, kita juga kadang merasa takut, cemas, khawatir, mungkin kadang-kadang marah dengan eh, kejadian-kejadian sekeliling kita atau apapun itu. Tetapi apakah kita sudah datang seperti yang Yesus lakukan? Dia ketika cemas, dia memilih berdoa. Bahkan ketika dia berkata, cawan ini kalau boleh berlalu, tetapi biar kehendak Bapa yang di surga yang terjadi. Apakah kita memandang itu seperti cara Tuhan Yesus memandang? Ketika Tuhan memikul salibnya, saya percaya dia memandang pada Bapaknya di surga dengan penuh taat, kerendahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan. Seingat banget kata-kata itu, kesetiaan, ketaatan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan sampai dia menyelesaikan misi dari surga, mengikuti kehendak Bapa di surga. Bukankah kita juga memiliki misi dari surga selama kita hidup di bumi, yaitu menyenangkan hati Tuhan? Kita selalu berkata, kita bangga punya Bapa di surga. Tetapi apakah Tuhan bangga dengan kita? Bangga dengan hidup kita? Itu saya benar-benar mendengar itu dengan jelas. Apakah selama kita hidup, kita hanya berpikir menyenangkan hati diri kita sendiri. Kita minta apa yang kita suka, apa yang kita mau. Tapi kita lupa apakah itu sesuai dengan kehendaknya. Itu men-trigger saya sekali dan jadi bahan perenungan saya yang luar biasa karena biarlah saya sampai bukan hanya selesai ibadah itu sampai saya masih di mobil sampai itu masih terngiang-ngiang terus suara dan rasa itu sampai saya sampai di rumah. Saya bahkan menceritakan itu ke anak-anak saya apa yang saya dapat karena saya benar-benar ngerasa sesuatu yang berbeda dan saya mendapat perenungan tersebut. Biarlah kiranya kita ketika kita mengalami sesuatu, saya percaya siapapun kita di sini pasti punya pergumulan, baik terhadap kesehatan, penyakit, keuangan, keluarga, apapun itu. Tapi mari kita memandang seperti Tuhan Yesus memandang. Dia memandang Bapaknya di surga hanya dengan tujuan satu, cintanya kepada kita. Kita ini anak kesayangan Tuhan. Mari kita juga pasti cinta sama Tuhan Yesus. Dia sudah memberi yang terbaik. Mari kita kasih yang terbaik di sepanjang hidup kita melalui apa yang kita bisa. Kita jadi berkat, kita memuliakan Dia lewat apa yang kita lakukan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari apa yang kita lakukan. Dan mari kita menceritakan Bapa di surga, menganugerahkan nama di atas segala nama kepada Tuhan Yesus. Dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita selesaikan misi yang dari surga dengan sebaik mungkin, dengan taat, lemah lembut, rendah hati, dan setia sampai mati, sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan, dan kita mendengar satu kata yang selalu semua saya percaya, itu yang kita rindukan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semoga kiranya ini menjadi berkat sharing yang mungkin singkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama juga kepada saya pribadi. Dan sebelum saya menutup sharing ini, saya terberkati dengan satu pujian singkat, dan kiranya juga jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Amin. Ku berserah penuh. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Pastor Philip. God bless all. Amin, amin, amin. Yes. Amin. Terima kasih Ibu Popi untuk kesaksiannya.
sangat memberkati. Saya percaya tidak hanya Amin. untuk saya, tapi juga untuk setiap kita yang mendengar di hari ini. Amin. Memang Pekan Suci Paskah selalu menjadi momen yang paling mengharukan juga buat saya dan saya percaya buat yang lain juga karena mengingatkan kembali tentang kasih yang besar itu, kasih yang sejati yang tidak hanya kepada Allah Bapa dan Yesus mau melakukan kehendak Bapa, tapi karena begitu besar kasihnya yang memampukan dia untuk hanya memandang saja kepada Bapa. Dan itu kenapa di background saya juga Bu Popi ini di minggu minggu April yang pertama itu saya pasang ini juga. Ini karena dari Maret ini saya melihat ini ternyata untuk dipakai di Paskah. Jadi ceritanya itu apa salib putih itu salibnya Yesus yang menggantikan kita. Salibnya yang di Yes. belakang yang gelap itu yang penuh dengan dosa. Tapi karena kita sudah ditebusnya, kita dibersihkannya putih dan Jesus is our King. Amin, amin, Terima amin. kasih untuk kesaksiannya begitu sangat memberkati dan Sama-sama. saya berdoa setiap kita di sini juga terus mengalami Tuhan secara pribadi yang memulihkan Amin. kita dan kuasa kebangkitannya hidup di dalam hidup kita dan kita turut bangkit dan bersama-sama bersama Dia nanti di kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sekarang kita mau bersiap kembali menyembah lagi untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Persiapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang boleh di-sharingkan pada malam hari ini Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan ke kaki-Mu Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, yang melepaskan kami dari segala belenggu dosa Tuhan, yang sudah Engkau lepaskan di atas kayu salib dan mampukan kami Tuhan untuk dapat menjalani hidup ini seperti Engkau contohkan kepada kami, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antara ketiganya, kasihlah yang terbesar. Seperti seorang sahabat, tidak ada yang kau sembunyikan daripada sahabatmu sendiri yang kau kasihi Tuhan. Yaitu orang-orang pilihanmu yang mengerti dan melakukan isi hatimu. Yang taat dan percaya penuh kepadamu. Layaknya seorang sahabat, tidak ada yang terbaik yang tidak kau lakukan dan berikan untuk kami. Kami bersyukur akan Yesus, Allah dan sahabat yang setia. Kasih-Mu yang tak pernah beranjak daripada kami, tak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau selalu sabar kepada kami, dan Engkau selalu mengampuni kami. Terima kasih Engkau selalu menasehati kami, terima kasih Engkau selalu membangunkan kami saat kami jatuh. Dan terima kasih Engkau Tuhan juga yang selalu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena pengorbanan-Mu kami boleh menerima kuasa Roh-Mu Tuhan di hari ini. Kami sadari kalau kami ada hari ini bukanlah sebuah kebetulan dan bukan untuk sebuah kesia-siaan. Tapi kalau kami ada hari ini, semua karena selalu ada kemuliaan-Mu yang mau Kau nyatakan bagi kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat. Dan biarlah jiwa kami benar-benar menyadarinya. Bukan dengan kuat kami, tapi karena Allah Roh Kudus. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci ya Allah? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau kami jatuh, Kau yang selalu mengangkat kami. Bawa kami erat dengan hati-Mu selalu, menyatu dengan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dan yang layak menerima segalanya dari hidup kami. Nyanyian kami hanya bagi. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu,
dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, oh. Sungguh berharga di matamu Tuhan hidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Cukuplah kasih karuniamu bagi kami semua ya Tuhan. Bukan tentang apa yang kau perbuat bagi kami, tapi saat ini Tuhan, semuanya sudah engkau perbuat bagi kami. Tapi semuanya ini tentang bagaimana dan apa yang akan kami berikan kepada engkau Tuhan, yang layak menerima semuanya. Pulihkan hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, biar kami memiliki kerendahan hati seperti Yesus, dan mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, cukuplah kasih karuniamu bagi kami semua. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. sahabatku. Terima kasih untuk hati-Mu ya Tuhan. Kami selalu ada di hati dan pikiran, karena Engkau yang telah mencontohkan kepada kami menjadi teladan yang sempurna bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang turut merasakan apa yang kami rasakan Tuhan, dan tidak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Engkaulah sahabat kami, Sahabatku. dan kami mau Tuhan untuk juga menjadi sahabat-Mu yang mengasihi Engkau, melakukan segala perintah, melakukan segala kehendak. Bawa kami Tuhan, tuntun kami Bapa. Ya Allah Roh Kudus, bimbing kami dalam Yesus. Kaulah sahabatku. Kaulah sahabatku Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami masih boleh berkumpul lagi di dalam ibadah Ekuan Ministry pada malam hari ini. Kami percaya itu semua berkat anugerah-Mu Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar berkati kami semua. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini membuat kami mengerti bahwa Engkaulah yang bertata di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati
yang kami gunakan jaringan, wifi, handphone. Biarlah pada malam hari ini ibadah kami memuliakan namamu. Berkati hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, tutup bungkus hampamu dengan kuasa darahmu. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan maksudmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Haleluya. Shalom. Suara saya Shalom. jelas, Bapak Ibu? Atau ada Aman. gangguan? Oke. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, saya percaya di minggu yang baru, di hari yang baru, saya percaya juga berkat Tuhan yang baru senantiasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Malam Amin. hari ini, saya percaya kita yang berkumpul di dalam Zoom ini, saya percaya kita lah orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau membahas suatu tema di mana orang Kristen harus mengerti dan orang Kristen harus memahami dan orang Kristen harus percaya bahwa dia menjawab doa. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus menjawab doa? Amin. 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 Bapak Ibu, kita akan membaca satu ayat terdapat di dalam Yeremia 33 ayat 3. Bapak Ibu boleh buka di dalam handphone Bapak Ibu masing-masing dan saya akan bacakan dari sini supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan. Yeremia 33 ayat 3, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, ayat 33 ayat 3 saya bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu, ayat di dalam Yeremia 33 ini sangat-sangat membuat saya yakin dan sangat-sangat menegur saya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka hal-hal yang tidak kita pahami pun Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Amin. Ayat ini memberitahukan kepada kita semua bahwa hal-hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Amin. Dan malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, coba kita jujur di dalam diri kita ini. Dimana siapa yang pernah merasa kayak kalau kita berdoa, kayak doa kita itu cuma di-read oleh Tuhan gitu. Kita sudah doa, bahkan mungkin tiap hari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keras-keras kita berteriak kepada Tuhan, tapi kok kita merasa doa kita itu kayak nihil ya. Nggak ada jawaban sama sekali. Kita merasa kalau kita berdoa cuman satu arah aja Bapak Ibu. Cuman ya cara formalitas lah sebagai orang Kristen. Kadang juga kita mikir, Tuhan dengar nggak sih? Atau bahkan kita juga mungkin ya seringkali percaya, kalau seringkali merasa bahwa apa doa kita kurang kuat, doa kita kurang berkuasa. Namun pada malam hari ini saya mau kita sama-sama belajar bahwa kita tahu, saya mau katakan Tuhan tidak seperti manusia. Pemikiran Tuhan tidak seperti manusia. Saya mau bilang Tuhan tidak pernah mengabaikan apa yang kita suruhkan kepada Tuhan. Dia selalu mendengar dan bahkan bukan cuma mendengar, tetapi dia menjawab apa yang kita serukan kepada dia. Seringkali cara dan waktu Tuhan atau jawaban Tuhan itu beda dengan yang kita harapkan. Dan disitulah ketika kita dibuat menunggu oleh Tuhan, disitulah saya percaya dia akan menunjukkan waktu Tuhan, waktu dia, kehendak dia kepada diri kita. Dan saya percaya ketika waktu Tuhan itu terjadi, maka bukan hanya yang kita minta, yang Tuhan kasih, tetapi yang kita butuhkan, yang kita perlukan, senantiasa Tuhan kasih di dalam hidup kita. Amin.
Dan saya mau bilang, doa adalah hal yang paling kuno yang dilakukan manusia, tetapi sangat berbahaya oleh setan. Saya mau katakan doa adalah hal yang mungkin wajar dilakukan orang Kristen, tapi doa adalah senjata paling menakutkan bagi iblis, Bapak Ibu. Kenapa saya mau bilang? Mungkin beberapa dari orang Kristen ya, bukan kita di sini, maksud orang Kristen di luar sana, percaya doa itu cuman buat kita meminta kepada Tuhan. Atau mengerti bahwa doa hanyalah suatu cara supaya kita boleh minta ini. Doa adalah cara supaya kita meminta kepada Tuhan. Tetapi saya mau bilang, doa adalah cara bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya catat lagi di sini, Tuhan bukan hanya bisa menjawab doa, tapi Tuhan senang menjawab doa. Katakan amin. Tuhan bukan hanya bisa menjawab doa, tetapi Tuhan sangat senang menjawab doa kita. Amin. Dan kita masuk di dalam poin-poin yang saya catat. Yang pertama, doa adalah hubungan, bukan sekedar permintaan. Seringkali kan banyak dari kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan ini, hanya ketika kita memerlukan ini. Sama seperti khotbah-khotbah saya yang kemarin yang bilang bahwa seringkali masalah terjadi dalam hidupmu, seringkali masalah itulah yang membuat kamu mengerti dengan Tuhan. Seringkali juga kita sebagai manusia menjadikan doa sebagai alat untuk meminta apa yang kita mau kepada Tuhan. Kita menjadikan seperti daftar permintaan yang kita buat untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan di poin pertama ini saya mau bilang, sebenarnya kalau kita mengerti betul apa itu doa, kita akan mengetahui kalau doa itu adalah hubungan antara Bapa dengan anaknya. Antara anak dengan Bapa. Doa adalah suatu cara, suatu akses antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan Bapak Ibu saya dan Tuhan Yesus. Amin. Karena Alkitab berkata, Tuhan hanyalah sejauh doa. Artinya, akses kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan cuma lewat doa. Tapi seringkali orang Kristen menyalahartikan gitu. Doa dibuat hanya untuk saya menggunakan kata saya sehari-hari untuk memerintah Tuhan nih. Untuk minta Tuhan mau ini dong, mau ini dong. Tetapi dia tidak sadar kalau doa adalah cara untuk manusia dan Bapa terhubung. Amin. Tuhan rindu kita datang bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk dekat dengannya. Ketika kita sadar, ketika kita mengerti betul, doa adalah alat untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Saya percaya kita bukan hanya terus terhubung dengan Tuhan, tetapi cara Tuhan, teladan Tuhan senantiasa terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ketika hubungan itu kuat, kita akan lebih mudah percaya bahwa Dia pasti menjawab apa yang kita serukan. Bahkan sebelum kita melihat jawabannya, kita tetap percaya kalau Tuhan senantiasa akan menjawab semuanya itu. Kalau betul-betul hubungan kita dengan Tuhan terus terhubung. Makanya saya mau tegaskan malam ini kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa doa adalah cara supaya kita dan Tuhan terus terhubung. Doa adalah cara supaya hubungan kita dengan Tuhan terus terhubung dan kita terus melekat kepada Tuhan. Amin. Saya minum dulu ya, soalnya lagi nggak enak badan. Sorry. Dan poin yang kedua, Tuhan mendengar sebelum kita selesai berdoa. Saya tidak bilang kita berdoa nggak usah sampai habis lah, kan Tuhan mendengar. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yesaya 62 ayat 24, di situ berkata, sebelum mereka berseru, aku sudah menjawabnya. Ayat ini menunjukkan betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Dia tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengatakannya atau berdoa kepadanya.
betapa indahnya Tuhan yang dekat itu, Tuhan yang dekat dengan kita itu menunggu kita. Dan ketika dia menunggu, betapa indahnya lagi ketika kita menjadikan doa supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Dan di sini saya catat, Yesaya berkata bahwa sebelum mereka berseru, aku sudah menjawabnya. Ayat ini menunjukkan betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Dan artinya, yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat mendengar seruan kita. Dia sangat mengetahui apa yang kita alami, seperti saya yang bilang tadi. Sedetik pun, sekecil apapun yang kamu serukan kepada Tuhan, tidak pernah dia biarkan. Walaupun mungkin engkau merasa, aduh Tuhan, kok semuanya nihil ya. Tidak ada jawaban gitu, tidak ada respon dari Tuhan. Tetapi percayalah, sebelum doa kamu dijawab, Tuhan mempersiapkan engkau supaya engkau siap menerima apa yang kamu doakan. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan kita. Tidak sedikit pun dia meninggalkan kita. Kita jadikan doa supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan seruan kita tidak pernah tertinggal sekecil apapun atau sesingkat apapun. Tuhan mengetahui seluk-beluk kita. Tuhan mengetahui dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Amin. Tuhan siap merespon doa kita. Dan di sini saya simpulkan, di poin yang kedua ini saya simpulkan, semuanya itu adalah waktu Tuhan. Artinya semuanya itu yang kita sudah serukan kepada Tuhan, kalau belum terjadi, saya mau bilang di sini, kita harus tetap menunggu waktu Tuhan. Yang paling terpenting bukan pada waktu itu, masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi seringkali pada iman kita yang goyah, seringkali kita tidak mengerti maksud Tuhan. Seperti poin yang pertama lagi saya bilang tadi, seringkali juga kita kurang mengerti gitu maksud Tuhan. Seringkali kita tidak memahami apa itu doa yang sebenarnya. Tetapi di poin yang kedua ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita suruhkan kepada Tuhan, semuanya itu pasti terjadi. Tetapi semuanya itu kembali lagi di dalam kehendak Tuhan itu tersebut. Amin. Dan yang ketiga, ini poin yang ketiga ini saya sangat suka karena di sini dicatat bahwa jawaban Tuhan selalu mengandung tujuan. Amin. Tuhan menjawab doa bukan hanya sekedar menjawab terus ya udah nih nggak apa-apa, tetapi Tuhan menjawab doa pasti setiap jawaban itu ada tujuan. Setiap jawaban Tuhan tidak pernah sembarangan. Selalu ada tujuan di balik semuanya itu. Kadang Tuhan menjawab doa kita untuk yang pertama saya catat, menolong kita keluar dari masalah. Yang seharusnya menjadi patokan kita bukan seberapa cepat doa kita dijawab dan masalah kita selesai, tetapi seberapa besar iman kita menunggu jawaban yang sesuai dengan kehendak. Yang paling penting kita berdoa bukan ketika masalah kita langsung selesai, tapi yang paling penting imanmu lah yang menentukan engkau mau menunggu kehendak Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Karena semuanya itu Tuhan mempunyai tujuan. Semuanya itu mengandung tujuan dari apa yang Tuhan jawab, dari apa yang kita serukan. Dan di sini saya simpulkan bahwa dari jawaban itu Tuhan mau supaya mengubah arah hidup kita supaya kita tetap terus dan terus berjalan bersama Dia. Jawaban Tuhan bukan hanya sekedar jawaban semata, tetapi jawaban Tuhan ada poin-poin paling penting yang harus kita paham. Artinya jawaban Tuhan bukan hanya sekedar jawaban yang kosong, tetapi jawaban Tuhan adalah jawaban supaya kita terus dan terus mengerti maksud Tuhan. Dan yang berikutnya, jawaban Tuhan selalu mengandung tujuan. Berikutnya,
untuk membentuk karakter kita. Supaya kita tahu hubungan dengan Tuhan bukan hanya sekedar kita meminta apa yang kita mau. Tetapi supaya kita sadar apapun yang kita serukan, dia tahu. Dan dengan caranya lah sendiri, dia akan menuntun kita untuk mengerti, untuk membuat kita mengerti maksud-maksud dia tersebut. Amin. Bahkan ketika jawaban kita tidak sesuai harapan, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli, melainkan dia sedang bekerja lebih dalam dari apa yang kamu lihat. Seperti di Yesaya bilang tadi, Yeremia, bahkan hal-hal yang di luar ekspektasi manusia, di luar akal manusia, Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan bilang dia akan memberikannya itu kepadamu. Jadi yang paling penting bukan apa yang kita mau, tetapi yang paling penting pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga, iman yang setia dan tetap menunggu itulah yang harus kita bangkitkan di dalam diri kita. Dan yang poin yang keempat, tetap berdoa. Nah, poin yang keempat ini adalah poin yang saya sangat sukai. Tetapi tetap berdoa walau belum melihat jawaban. Amin. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengajarkan kita selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Ini berarti saya catat ada 3 poin. Doa membutuhkan ketekunan. Doa bukan hanya sekedar kita berdoa dan tidak ada hasil, ya udah kita berhenti. Berdoa dan kok lama jawaban, ya udah kita berhenti. Tetapi doa membutuhkan ketekunan. Ketekunan seperti apa? Yang pertama, kita betul-betul mau supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa dengan tekun, saya percaya bukan hanya yang kita minta kepada Tuhan, sediakan di dalam hidup. Dan yang kedua, doa membutuhkan kesabaran. Ketika engkau berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, maka di sini saya mau bilang, kesabaran itu harus ada di dalam dirimu. Jangan karena engkau berdoa dan meminta kepada Tuhan dan belum terjadi, maka engkau kecewa dengan Tuhan. Jangan karena apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perlukan, atau apa yang kamu, saya mau nih Tuhan, doa, dan belum dijawab, kamu kecewa dengan Tuhan dan tidak mau berdoa lagi. Tetapi saya mau bilang, apapun yang terjadi, meskipun jawaban belum terlihat, saya mau bilang berdoalah. Dan di dalam doa itu, kesabaran harus ada di dalam diri kita. Dan kalau kita sabar menanti apa yang kita doakan, saya percaya hal-hal dahsyat dan hal-hal yang berkemenangan pasti terjadi di dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, ini saya paling suka nih. Doa membutuhkan iman. Walaupun kita sudah berdoa panjang lebar, ini Tuhan ini sudah sangat detail kita berdoa, dan ataupun kalau kita berdoa sudah nangis nih, kita sudah berdoa, mungkin kalau dicatat doa kita sekali doa itu 1 buku itu, 1 buku skripsi. Tetapi kalau tidak ada iman di dalamnya, saya percaya doa itu senantiasa kosong. Doa itu tidak ada gunanya. Kalau kita berdoa sebanyak apapun dan tidak ada iman di dalamnya, saya percaya doa itu hanya doa yang tidak ada apa-apanya. Itu hanya kata-kata yang tidak akan ada jawabannya. Dan saya percaya ketika doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, sesederhana apapun, sependek apapun kita berdoa kepada Tuhan, dan kalau ada iman di dalam diri kita percaya kita pasti mendapatkannya, saya percaya hal yang luar biasa Tuhan akan jadikan di dalam hidup kita. Amin. Yang paling penting dari semuanya itu bukan kita berdoa panjang lebar dan ini dan tidak terjadi apa-apa, tetapi berdoa sekecil apapun dan kita
selipkan iman atau iman itu bersama-sama dengan kita, saya percaya Tuhan akan jadikan itu semua sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan berhenti hanya karena belum ada jawaban. Seperti Lukas 18 bilang, justru di dalam proses itu iman kita sedang diperkuat. Di dalam kesabaran menanti janji Tuhan, disitulah Tuhan sedang membuat kita untuk semakin dewasa dan beriman kepadanya. Amin. Dan saya punya analogi di sini Bapak Ibu. Seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada Tuhan atau sesuatu kepada ayahnya. Saya percaya tidak semua permintaan langsung dikabulkan. Bukan karena ayahnya tidak sayang, tetapi karena dia tahu apa yang terbaik untuk anak. Begitu juga Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan dan belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan itu kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Demikian juga saya mau bilang, Dia selalu mendengar dan Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Kadang yang kita inginkan belum tentu itu yang kita perlukan. Dan saya percaya bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan itu kepada kita, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mengerti kapan kita siap untuk menerima apa yang kita minta. Dan Tuhan juga tahu dan Tuhan akan memberikan itu semua sesuai dengan apa yang dia mau gitu untuk terjadi dalam hidup kita. Kadang-kala kan doa kita yang belum dijawab, kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita gitu. Kadang-kala doa yang kita sudah setiap hari doakan kepada Tuhan, kadang-kala ketika belum ada jawaban, kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ada gitu loh. Kita merasa Tuhan itu kok nggak jawab-jawab doa gitu loh. Tetapi saya mau bilang di sini bahwa Tuhan mengerti dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Balik lagi, sesuai dengan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin. Dan kesimpulan saya tidak lama-lama karena saya percaya sependek apapun, kalau kita mengerti, saya percaya kita akan meneladani apa yang Tuhan mau. Amin. Di sini saya memiliki kesimpulan bahwa Bapak Ibu, hari ini kita belajar 4 poin. Yang pertama tadi, doa adalah hubungan dengan Tuhan. Yang seperti saya sudah bilang tadi bahwa jangan jadikan doa sebagai alat untuk kita meminta kepada Tuhan, tetapi jadikanlah doa supaya hidup kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Tidak sedikit pun seruan kita, tidak sedikit pun doa kita diabaikan oleh Tuhan. Seperti yang ayat yang sudah kita baca tadi bahwa Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang besar sebelum kita berseru kepada Dia. Artinya, nggak usah takut. Amsal bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya, tetap berseru kepada Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan berikan kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, jawabannya selalu punya tujuan. Seperti yang sudah kita belajar tadi bahwa jawaban Tuhan bukan hanya jawaban semata, tetapi melalui jawaban itu ada poin-poin kecil supaya kita semakin mengerti apa maksud Tuhan. Kadang-kala jawaban Tuhan bukan hanya sekedar jawaban untuk kita menerima, tetapi jawaban Tuhan adalah cara supaya kita senantiasa terus maju di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk tetap setia berdoa. 3 poin di dalam poin 4 tadi berkata bahwa kita membutuhkan ketekunan, kita membutuhkan kesabaran, dan kita membutuhkan iman dalam doa. Saya percaya malam hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita berdoa, kita harus senantiasa percaya ada 3 poin itu. Kita butuh ketekunan, kesabaran, dan iman. Dan saya percaya ketika kita berdoa dan poin itu ada di dalam diri kita tidak lagi pusing dengan hal-hal yang kita minta, tetapi kita bersukacita menunggu jawaban-jawaban dari Tuhan. Kita tidak lagi fokus kepada
hal-hal yang kita minta, tetapi kita fokus antara membangun hubungan dengan Tuhan untuk semakin melekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan mungkin tidak selalu menjawab sesuai keinginan kita, seperti yang saya sudah bilang tadi. Tetapi Tuhan selalu menjawab dengan kasih-Nya. Tuhan berkati kita semua, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini, untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hari ini menegur kami, supaya kami tetap setia berdoa di dalam Engkau, Bapa. Kami percaya doa adalah untuk membangun hubungan dengan Engkau. Biarlah hidup kami senantiasa terhubung dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang lebih lagi berbicara kepada setiap kami di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat lebih lagi mengerti kehendak, mengerti hati-Mu Tuhan, akan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan, yang menyenangkan hati-Mu, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami, dan kemuliaan-Mu dinyatakan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Nya ya Tuhan, Brother Gabriel di tempat ini. Kami ucapkan berkat atasnya ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, kemurahan yang dari Allah Bapa, juga cinta kasih, damai sejahtera baginya ya Tuhan, yang meliputi hidupnya, memenuhi hidupnya, dan menuntun, biarlah roh-Mu saja yang menuntunnya ya Tuhan, di dalam studinya, dalam skripsinya, dan dalam perjalanan masa depannya ya Tuhan. Engkau yang menentukan setiap langkahnya. Biarlah hanya memuliakan nama-Mu, apapun yang dia kerjakan berhasil. Dan biarlah kemanapun dia melangkah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus, juga berkati beliau dengan kesehatan, dengan kepintaran, dengan pengetahuan, hikmat, marifat, kebijaksanaan-Mu Tuhan. Kemanapun dia bersaksi, kemanapun dia melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Ekwan malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini. Diberkatilah Pastor Philips Tuhan, yang membimbing kami di tempat ini, yang menggembalakan kami. Limpah-limpahkan terus ya Tuhan, lebih banyak lagi akan hikmat dan marifat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, juga sukacita-Mu di dalam dia, di dalam kehidupannya, sehingga di dalam pelayanannya kepadamu ya Tuhan, semuanya berbuah dan banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga diberkati istri, Kak Foni, juga anaknya Ayelet Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjadi Allah sumber kekuatan, Allah sumber jawaban, Allah yang menjadi andalan mereka. Sehingga hidup mereka boleh dipenuhi dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di tempat ini Tuhan, yang senantiasa setia mencari wajah Tuhan, bergabung ya Tuhan. Tidak peduli mereka mungkin sedang sakit, tidak peduli mereka sedang kelelahan, ataupun sudah terlalu malam, tapi mereka tetap mencari wajah Tuhan. Engkau yang melihat dan perhitungkan mereka ya Tuhan, hati mereka, cinta mereka ya Tuhan, biarlah Engkau yang melipat kali gandakan yang mereka berikan bagi namamu ya Tuhan. Penuhi mereka, kami memberkati ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan berkat Tuhan yang melimpah, kesehatan menjadi bagian mereka, baik jasmani terlebih rohani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah juga Tuhan urapi mereka yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, apapun sakit penyakit mereka, ataupun mereka yang berdiri bagi orang-orang di sekitar mereka yang sedang sakit, yang mereka sedang doakan. Tuhan yang jamah, Tuhan sembuhkan. In Jesus' name.
Di dalam nama Yesus Kristus, kuatkan mereka semua Tuhan dalam menghadapi apapun yang mereka sedang harus lakukan atau harus mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Biarlah terus dikuatkan iman mereka di dalam Kristus, dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu yang menjadi pelita, yang menggembalakan mereka dalam keseharian mereka, sehingga mereka selalu dibawa pada terang-Mu kepada keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa iman mereka terus bertumbuh menjadi dewasa rohani dan mereka menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka ditempatkan. Diberkati juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Profesi mereka apapun itu Tuhan, baik di dalam kerohanian maupun sekuler ya Tuhan. Tuhan yang pegang tangan mereka, Tuhan bawa mereka berhasil. Sebab Engkau Allah yang terlebih senang untuk memberkati anak-anak-Mu, supaya nama-Mu yang dimuliakan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka butuhkan juga Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mendengar. eh, Biarlah dicukupkan juga apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Setiap doa yang mereka masih gumulkan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah ditambah-tambahkan kekuatan bagi mereka untuk bertekun, untuk bersabar, untuk beriman di dalam Tuhan, memegang firman-Mu di atas segalanya. Bukan perasaan, bukan pikiran sendiri, tetapi biarlah pikiran Allah saja yang dicurahkan bagi mereka. Sehingga mereka dapat mengerti perkara-perkara besar, perkara-perkara yang tidak hanya tentang daging, tetapi perkara-perkara mulia yang sedang Kau kerjakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak cucu mereka atau keluarga mereka Tuhan, diberkati juga dan siapapun yang mereka doakan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang selamatkan, mereka yang berdiri bagi keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan yang kuatkan hati mereka, kuatkan kaki mereka untuk tidak goyah, tetap berdiri di hadapan Tuhan bagi mewakili keluarga mereka ya Tuhan. Berlaku satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau, kami percaya Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami, apapun yang terjadi, Tuhan. Baik itu kegoncangan-kegoncangan yang ada, berita-berita yang tidak enak, Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali atas Indonesia. Hatimu ada di atas Indonesia, hatimu bagi umatmu, dan Engkau yang akan selalu menopang anak-anakmu melewati semuanya. Kami lebih daripada pemenang, kami prajurit-prajurit Kristus, dan kami akan menghadapi semuanya dengan sukacita, dengan pengharapan yang penuh di dalam Tuhan, percaya yang penuh di dalam Tuhan. Berkati bangsa kami ini ya Tuhan, berkati presiden kami dan para jajarannya dari pusat sampai daerah, juga para instansi-instansi pemerintahan yang lain Tuhan. Tuhan penuhi mereka dengan pimpinan-Mu ya Tuhan, biar mereka hanya melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Memutuskan segala keputusan kebijakan juga berdasarkan apa yang Tuhan mau saja. Yang tidak Tuhan kehendaki tidak boleh terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, eh, kami juga berdoa bagi gereja-gereja kami Tuhan dimanapun kami digembalakan dan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan dimanapun tempat ya Tuhan, bahkan di Amerika ataupun di luar negeri dimanapun ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan dipenuhi dengan roh Allah saja. Hanya roh Allah yang memimpin setiap gereja, yang membawa mereka semua berjalan di dalam kehendak Tuhan, dalam menggembalakan umat-umat-Mu ya Tuhan. Juga persatukan semua gereja ya Tuhan. Biarlah tidak ada lagi perpecahan, tetapi yang ada hanyalah kesatuan di dalam hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan. Dan menjadi berkat dimanapun mereka berada dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu yang Tuhan yang paling mengerti apa yang terbaik, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau mengerti setiap doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali pada aktivitas kita atau kita istirahat, mari kita datang dengan hati yang terbuka kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan yang berlubang paku itu saat ini ada atasmu saat ini.
Haleluya. Bapa di surga, hamba mengucap syukur padamu. Sebab Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing saat ini. Kami percaya Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Engkau ada di dalam hati kami. Bapa di surga, hamba mohon, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, perkenanan, kasih sayang dari Allah Bapa, serta keselamatan di dalam Kristus Yesus Putra Tunggal Allah, Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan sentiasa menyertai, memimpin, membimbing, mengembalakan hidupmu, mulai dari saat malam hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. In Jesus' name. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bro Gabriel, thank you so much. Dahsyat. Ibu Sarah, thank you. Bro Ari.